Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar Bahasa Indonesia saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Mahasiswa Universitas Mercu Buana, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdalila dari Prodi Sistem Informasi 2019 dengan dosen pengampu Ibu Winarmi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari topik ini. Membaca merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis oleh seseorang. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Walaupun terkadang informasi itu kita dapatkan secara tidak langsung. Minat baca merupakan salah satu kunci sukses seseorang dalam mengetahui dan menambah wawasan pengetahuannya. Namun, sangat disayangkan, pada zaman sekarang, minat baca di kalangan mahasiswa tergolong rendah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bermain sosial media, nongkrong bersama teman-teman, atau hunting foto. Dalam hal ini, kita sadari bersama bahwa minat baca mahasiswa tentu saja berimbas dan mempengaruhi prestasinya di kampus. Jika minat baca tinggi, maka bukan tidak mustahil mahasiswa yang dihasilkan tersebut akan menjadi mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan kritis. Mahasiswa yang berbobot dan berkualitas tidak hanya pintar dalam teori, tetapi dia juga mampu untuk mengembangkannya dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Ilmu yang dipelajari di kampus harus mempunyai nilai guna di masyarakat luas sebagai tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, pengembangan dan penelitian, serta pengabdian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian minat baca menurut para ahli. Menurut Ginting, minat baca adalah perasaan senang yang sangat kuat dalam kegiatan membaca yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkannya menjadi kebiasaan. Menurut Sanjaja, minat baca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Berdasarkan pendapat-pendapat di samping, maka dapat kita simpulkan bahwa minat baca adalah ketertarikan yang didorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati, dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek minat baca. Menurut Haris dan Sipai dalam Haru 2015, aspek-aspek tersebut sebagai berikut. Pertama, aspek kesadaran akan manfaat membaca, yaitu aspek yang mengungkap seberapa jauh subjek menyadari, mengetahui, dan memahami manfaat membaca. Aspek kedua adalah aspek perhatian terhadap membaca buku, yaitu aspek yang mengungkap perhatian dan ketertarikan subjek dalam membaca. Ketiga, aspek rasa senang, yaitu aspek yang mengungkap seberapa besar rasa senang subjek terhadap kegiatan membaca. Keempat, aspek frekuensi, yaitu aspek yang mengungkap seberapa sering subjek melakukan aktivitas membaca. Selanjutnya, manfaat meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Pertama, memperluas ilmu pengetahuan. Kedua, dengan membaca kita dapat menambah wawasan seluas mungkin dan kita dapat membuka gerbang ilmu pengetahuan melalui membaca. Ketiga, dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Keempat, dengan gemar membaca, mata kuliah yang sulit akan dapat kita atasi sehingga prestasi belajar meningkat. Kelima, dapat membantu program pemerintah dalam jangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketujuh, meningkatkan minat mahasiswa terhadap suatu bidang. Kedelapan, mengetahui hal-hal yang aktual. Dengan membaca, mahasiswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di seluruh dunia, yang mungkin berhubungan dengan
dengan materi mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat menerapkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, tujuan meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Secara umum, minat baca mempunyai tujuan mewujudkan suatu sistem penumbuhan dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan ilmu masyarakat, serta mengembangkan masyarakat baca atau reading sociality. Melalui pelayanan masyarakat perpustakaan dengan penekanan pada penciptaan dengan lingkungan baca untuk semua jenis bacaan. Di lingkungan kampus juga demikian. Dengan adanya fasilitas perpustakaan memadai akan membutuhkan minat baca mahasiswa sehingga tercipta pula masyarakat baca di lingkungan kampus. Tujuan minat baca mahasiswa antara lain sebagai berikut. Pertama, tujuan dari pengembangan minat baca untuk mendorong minat dan kebiasaan membaca agar tercipta mahasiswa yang berbudaya membaca. Kedua, meningkatkan layanan perpustakaan. Ketiga, untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut esai dan TU. Keempat, untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang. Kelima, untuk memahami hal-hal telah ditulis oleh orang lain mengenai topik yang diminati. Keenam, untuk meningkatkan gaya tulisan. Ketujuh, menciptakan mahasiswa yang mengetahui informasi dan siap berperan serta dalam semua aspek pembangunan. Kedelapan, memiliki pengetahuan yang terkini, bukan yang sudah basi. Kesembilan, meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Kesepuluh, mengisi waktu luang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca mahasiswa. Pertama, ada faktor internal. Stima mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca dari faktor internal adalah sebagai berikut. Pertama, pembawaan atau bakat. Kedua, jenis kelamin. Ketiga, keadaan kesehatan. Keempat, keadaan jiwa. Kelima, kebiasaan. Kedua, ada faktor eksternal. Sementara untuk faktor eksternal, terdapat banyak hal yang mempengaruhi rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Kita paparkan di sini. Yang pertama, generasi serba instan. Kedua, penggunaan gadget. Ketiga, pengaruh sosial media. Keempat, banyaknya hiburan TV dan YouTube. Kelima, dosen dan orang tua kurang mendorong kebiasaan membaca. Keenam, sarana atau media membaca yang minim. Ketujuh, konsep membaca yang diajarkan tidak bervariasi. Kedelapan, pengaruh game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan minat baca pada mahasiswa. Pengajaran dosen di kampus biasanya membuat mahasiswa jenuh dan ketika menerangkan materi perkuliahan terkesan satu arah, sehingga mahasiswa tidak bisa memahami dan memberikan feedback. Selain itu, untuk menambah minat baca mahasiswa, dosen bisa membuat tugas makalah dan slide PowerPoint. Dengan demikian, mahasiswa tidak akan mangkir untuk tidak mau membaca buku dan lambat laun ia akan sadar bahwa membaca adalah kebutuhan pokok bagi mahasiswa. Menurut N. Alhira, terdapat upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca mahasiswa agar prestasinya bisa memuaskan. Pertama, bagi para orang tua, membudayakan membaca adalah hal yang penting. Biasakanlah di dalam keluarga sehingga seorang mahasiswa akan bisa bergelut dengan banyak buku. Tak harus buku pelajaran mata kuliah yang membuat mahasiswa jenuh membacanya, tetapi juga bisa dimulai dengan bacaan ringan, misalnya membaca artikel, cerita fiksi, serta koran atau majalah. Kedua, bagi para dosen, hendaknya memberi tugas yang memberikan banyak wacana. Ini adalah cara meningkatkan minat baca mahasiswa dengan sedikit paksaan. Karena mau tak mau, mahasiswa pasti akan mencari dan membaca banyak buku. Misalnya dosen memberi tugas membuat makalah dan diharuskan membuat referensi dari banyak buku. Ketiga, perpustakaan adalah tempat yang mempunyai pengaruh besar pada minat baca mahasiswa. Khususnya perpustakaan dan kelengkapan buku bisa membuat mahasiswa betah di perpustakaan untuk membaca. Jadi sebaiknya pihak kampus bisa meningkatkan fasilitas perpustakaan demi mahasiswa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha memotivasi mahasiswa mercubuana untuk meningkatkan minat baca. Pertama, harus dipaksa. Biasanya paling susah adalah memulai, membangun mood membaca, membuka komputer atau laptop, berpikir kerangka tulisan yang tepat, kemudian menuangkan dalam paragraf yang berkaitan. Dalam paragraf, berbagai proses itu tampaknya mudah, namun jika diaplikasikan secara langsung terasa sulit. Maka dari itu harus dipaksa. Kedua, berkumpul dengan sesama yang hobi membaca. Cobalah mulai berkumpul dengan rekan sesama teman yang hobi membaca. Mulailah bertanya bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut. Selain itu, berkumpul dengan teman yang memiliki hobi yang sama maka membuat kamu termotivasi untuk membaca lebih baik lagi. Ketiga, biasakan membaca. Usahakan jika hari ini sudah selesai membaca, maka hari berikutnya jangan tidak lagi membaca. Mulai deh membaca lagi kalau sudah bisa rutin, misal sehari 3 kali membaca akan memunculkan kebiasaan. Yang dimaksud dari membaca rutin adalah kamu selalu meluangkan waktu yang konsisten setiap harinya. Misalkan luangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk membaca. Sisanya kamu bisa melakukan kegiatan lain. Mulai biasakan membaca secara rutin setengah jam hingga 1 jam dulu. Tantanglah dirimu jika kamu bisa, berarti kamu telah masuk dalam fase konten baca. Berdiskusi dan bergabung di komunitas. Berdiskusi bisa menjadi cara ampuh untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Karena dengan berdiskusi kita bisa lebih bersemangat lagi. Anda dapat membiasakan diri di forum-forum diskusi bedah buku. Mereka biasanya akan memberikan ulasan sedikit tentang buku. Kelima, memiliki list buku populer atau rekomendasi. Salah satu alasan kenapa kita malas membaca adalah karena saat kita membaca buku atau apapun itu, kita mendapatkan hal yang tidak disukai untuk membacanya. Maka pada waktu itu, hal yang bisa kita lakukan adalah meminta beberapa list buku yang direkomendasikan oleh guru atau dosen yang kemungkinan menariknya lebih besar. Ketika kamu membaca, biasanya akan merasa, benar ini materi yang saya cari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari topik ini. Kesimpulannya adalah minat baca harus melekat pada diri setiap siswa maupun mahasiswa untuk meningkatkan inteligensi dalam rangka menuju masyarakat informasi dalam menyongsong dunia tanpa batas atau globalisasi. Karena membaca memiliki peran yang sentral dalam mengembangkan masyarakat, maka budaya baca harus ditanamkan sendiri mungkin melalui pendidikan formal dalam lingkungan keluarga. Membaca adalah tuntutan dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Minat baca juga dapat membawa wawasan pengetahuan dan kecerdasannya. Bahwa tingginya minat baca sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terutama bagi kalangan mahasiswa Universitas Mercubuana. Dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, dosen mempunyai peran sentral di kampus dengan memberikan tugas-tugas untuk kuliah. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah dengan membuka dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya membaca. Karena hal ini akan dapat membawa manfaat yang sangat besar, terutama bagi mahasiswa itu sendiri. Saran yang dapat saya berikan adalah, mari kita sebagai mahasiswa meningkatkan kesadaran diri untuk membaca. Karena dengan membaca akan memberikan manfaat yang besar. Sebaiknya perpustakaan kampus menyediakan berbagai macam ragam buku untuk referensi mahasiswanya. Dan perlu dorongan dari berbagai pihak untuk meningkatkan minat baca mahasiswa, terutama oleh pihak keluarga dan kampus. Inilah referensi yang saya bisa paparkan di sini untuk membuat tugas besar ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas perhatiannya.